Mula-mula gelap, gelap sekali. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan seorang laki-laki. Panggung masih gelap. Jangan, jangan tinggalkan saya. Tolong, 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 nyalakan lampu. Saya takut gelap. Saya takut sendirian. Tolong, jangan tinggalkan saya. Cahaya, saya butuh cahaya. Saya butuh terang. Tolong, cahaya, cahaya. Dan lampu warna pink menyorot, melingkari area di mana dia berteriak di lantai, samping sebuah kursi besi. Dalam penjara, seorang laki-laki kira-kira berusia 35 tahun kaget ketika sadar bahwa dia sekarang berada dalam terang. Dia kecapean dan terengah-engah, menghimpaskan pantatnya di lantai. Pada saat yang hampir bersamaan, setelah wujud seluruh laki-laki itu terlihat, samar-samar lampu menyala, menyoroti area di depan dia. Seorang laki-laki lain yang seluruhnya sama dengan dia juga duduk di lantai samping sebuah kursi besi yang sama. Lampu berwarna pink juga. Dua lelaki yang sama duduk di lantai samping kursi besi yang sama, dan sekeliling gelap, gelap sekali. Hei, hei ya, masih ada. Kukira sudah pergi bersama yang lain-lain. Hei, aku senang kau masih ada. Di depan situ menatapku. Temanku, cuma kamu sekarang. Sini pengap. Keringatan bintinya menyembul dari pori-pori kulit. Aku khawatir kalau persediaan air dalam tubuhku habis. Pasti bukan keringat lagi yang keluar tapi darah. Dan kalau sudah habis, sebuah pintu terbuka lebar-lebar dan aku harus mendorong diriku untuk bilang, ayo masuki ruangan besar di sebaliknya. Ruangan besar dari sebuah gedung yang besar. Ada apa di dalamnya? Perabotan-perabotannya bagus. Jenis kursi-kursinya dibikin dari kayu apa? Jati atau mahoni? Karpetnya dari India atau Persia? Apa ada hiasan-hiasan di dindingnya? Dari apa? Kuningan atau perunggu? Lampu gantungannya dari kristal. Kamar mandinya bersih, artinya tidak terdapat lipat di sudut-sudutnya. Dapurnya bagaimana? Selalu tersedia makanan hangat dalam lemari. Aku dagang barang antik. Harus tahu secara detail perabotan-perabotan tiap ruangan yang kumasuki. Bagaimana? Apa aku akan ditemani atau sendirian? Apa Su ada di situ? Apa dia menungguku di situ? Ya, aku tahu kau tidak tahu. Tak seorang pun yang tahu sebelumnya. Masuki gedung itu dulu, baru kau bisa bercerita ada apa di dalamnya. Tapi siapa saja yang masuk ruangan besar itu tak akan pernah kembali lagi. Fans, cuman keluhan, jangan khawatir. Seorang kawan bisa menyejukkan suasana. Ada seorang di sekitar kita lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Pada dasarnya semua orang takut sendirian. Aku juga, kau juga, benar kan? Kita ngobrol-ngobrol untuk mengisi waktu. Obrolan yang intim bisa menambah rasa kekawanan. Tidak usah jawab, aku yakin pasti kau mau. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Aku dapat pertama, kamu yang kedua. Akan ku beberkan semuanya tanpa malu-malu. Tapi mesti janji, begitu aku selesai, kau segera menyambungnya. Dengan begitu, tak akan terasa lagi waktu lewat. Pagi-pagi sekali kita akan berpelukan mengucapkan salam perpisahan. Barangkali sambil tertawa-tawa, atau barangkali kita akan saling menangisi. Entahlah, jangan menjawab. Aku tahu kau sama seperti aku, termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk menepati janji. Dengan adanya kau di situ, meskipun kau tidak menyapa apa-apa, bisa kupastikan kita akan selalu bersama-sama, setia sampai mati. Hehehe, sampai mati. Tiruan yang sungguh-sungguh sempurna, sampai mati. Suni, kenapa jadi begini? Kenapa kau pergi? Kenapa aku ada di sini? Mesti ada hal-hal yang mendorong kita melakukan hal-hal. Kenapa kamu tidak mau menurut? Kenapa waktu kamu masih ada, rasanya semua terang dan jelas, tanpa kabut. Tiap ku pandangi diriku di kaca, maka ku lihat wujud seorang laki-laki yang utuh. Lalu sekarang kau entah ada di mana. Jarak dan tembok memisahkan kita. Semua yang terlihat jadi samar. Bukan maksudku melakukan itu. Terjadi begitu saja. Didorong oleh kekuatan yang ajaib.
seperti alir sungai yang dibendung. Makin tinggi bendungannya, makin banyak air yang tertampung dan tekanan untuk molos mencari aliran lain makin besar. Lalu suatu saat air tak akan terbendung lagi, sedang tekanan makin besar, dan tiba-tiba bendungan jebol. Kau tanamkan bibit di sini, tumbuh sedikit demi sedikit hingga berbunga. Waktu kelopak bunga itu mereka, dia bersuara seperti trompet. Suaranya memekakkan telinga dan sunyi gemanya. Gemanya melengking. Tak tahan aku untuk tidak berbuat apa-apa. Dan bisik-bisik itu, bisik-bisik yang memerintahkan aku supaya melakukan niatku. Musnahkan, hancurkan biar jadi abu sekalian. Dari abu kembali jadi abu, kata bisik-bisik itu dalam telinga. Kekuatan bumi yang menarik kakiku dalam-dalam, menyeret dan membakarku dalam inti magma yang paling panas. Aku merungkuk, makin merungkuk. Rasanya yang terkutuk membakar, memadat dalam dada, menyiksaku tanpa ampun. Hingga hari itu tiba, kau tahu seluruh tubuhku gemetar. Panas dan dingin menjadi satu seperti neraka. Dan kau tahu kekuatan aneh itu yang memaksaku untuk jadi babi gila. Menyeruduk kemana saja nalurinya memerintahkan untuk menyeruduk. Aku menyeruduk apa saja yang kulihat sebagai musuh. Harus dihancurkan dalam sekejap. Tapi yang kuseruduk rupanya tembok-tembok besi. Lihat, dua taringku patah, tak lagi bisa dijadikan senjata. Sebagai perhiasan pun cukup buruk kan? Kalau aku ini tentara, maka aku tentara yang tidak baik, tidak punya disiplin, kurang taktis, tidak mampu mengontrol emosi, serta tidak peduli pada batas-batas dan ukuran. Perempuan biasa, tidak cantik, tetapi punya daya tarik yang luar biasa. Kegairan hidupnya seperti kuda dan terkendali. Salahku memang mengawini perempuan bekas pelacur. Padahal tadinya sudah kurelakan. Dia bekerja, aku juga bekerja. Tapi selalu bilang padaku, kamu tidak pernah bisa memberiku apa-apa selain anak. Ya, itu kenyataan. Dan karena itu pula dia berhak menutup mataku, mulutku, dan menahan gerak semua anggota tubuhku. Tapi memang semua itu termasuk dalam perjanjian, dan kami sudah saling menjanjikannya. Dulu waktu dia kukawini, kenyataan ini mampu kutahan sampai beberapa lamanya. 3 anak, cuman itu katanya yang bisa kuberikan padanya. Iya, tapi lihat muka anak-anak itu satu persatu kalau mereka masih hidup. Lihat dengan teliti, seperti siapa mereka. Adakah persamaan denganku? Sama sekali tidak. Yang sulung entah seperti siapa, yang kedua entah seperti siapa, dan yang ketiga kulitnya hitam pekat dengan mata yang bulat dan rambut keriting kecil-kecil. Anak Kuta itu anak Su. Aku pernah punya pikiran mungkinkah ada dokter-dokter jahil yang senang menukar-nukar bayi di RS bersalin atau perawat-perawatnya. Tapi hal itu tidak mungkin kan. Mereka pasti menghormati sekali jumpa jabatan. Tapi aku bisa memastikan anak yang ketiga bukan anakku. Tahukah kamu mengapa aku masih tetap bisa menahan diri selama ini? Masih tetap mendampinginya, meski jantung perih bukan main. Karena aku mencintai Su. Karena aku sudah bersumpah untuk tetap setia apapun yang sudah dia lakukan. Panci, laki-laki lemah, tidak punya tangan besi, pendirian yang rapuh. Ya, aku tahu matamu menujuku begitu. Tidak apa-apa, aku sama sekali tidak marah. Ini memang termasuk dalam perjanjian, kataku selalu pada Su. Lakukan tapi tanpa perasaan cinta. Oh, kelemahan. Apa yang kau ciptakan selama ini sebagai akibat? Mesio apa yang kau padatkan dalam tabung bersumbu? Ketidaktentraman, kekacau balauan pikiran, kecurigaan, keganasan, kegilaan, pembalasan dendam tanpa ampun, semua sudah kulakukan. Jadilah laki-laki, maka kau harus membunuh. Jadilah laki-laki, maka kau berhak merusuh apa saja. Jadilah laki-laki, maka dirimu akan kau rubah menjadi 4 dinding penjara setebal satu kaki tanpa jendela. Jadilah laki-laki, maka sebetulnya kau meriam siap ditembakkan. Dan malam itu sudah kunobatkan diriku sendiri jadi laki-laki. Laki-laki dengan naluri hewani yang dibiarkan lepas ikatannya. Dan kesetiaan di mana dia harus ditempatkan. Adakah perkataan itu masih punya arti untuk semua orang? Su,
pernah menjanjikan kepadaku. Aku juga pernah sampai anakku yang ketiga dilahirkan. Anakku, anak Su. Sekarang apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan Su? Apa yang sudah dilakukannya? Mana tuh dari kesalahan seperti yang selama ini selalu kau bicarakan? Miliki kesetiaan, lalu orang akan jadi seperti kebiri, cuma sanggup melihat hal-hal yang baik saja. Satu saat jika kebetulan terlihat keburukan-keburukan sebetulnya bisa menjadi mimpi buruknya selama berjam-jam dia tidur, maka dia akan bilang dengan mata merah, ah itu cuma bayang-bayang bukan kekuatan. Padahal terbalik, waktu kesabaranku habis, aku menyatakan pada Su supaya menghentikan segala kegiatannya. Maksudku baik, demi anak-anak dan masa depan keluarga. Nama baik kataku padanya. Asuhlah anak-anakmu di rumah. Kalau bosan, sulamlah baju-baju hangat. Atau kalau mau bekerja juga, bekerjalah, tapi yang pantas. Tapi kau tahu yang terjadi kemudian? Su lebih gila lagi. Dia seperti kuda lepas kendali. Apa yang terjadi? Katakan dalam hati. Kalau dulu aku masih tidak peduli, sekarang keadaannya berbeda. Umurku mulai menginjak masa tua. Aku butuh ketenangan. Aku butuh perempuan yang kucintai dan mencintaiku. Aku butuh perhatian dan diperhatikan. Dan semuanya sudah terjadi akibat dari kau. Oh, kelemahan. Besok aku akan dihukum mati. Pertama kali dalam penjara. Sudah aku bunuh 6 orang dan melukai 3 orang. Betulkah itu? Sebegitu besarkah tenagaku waktu itu? Oh, aku tidak tahu. Hei, kau masih ada, temanku, syukurlah. Jangan pergi, tetaplah di sini bersamaku. Tapi tunggu, aku sering melihat kamu, tapi lupa di mana. Siapa namamu? Namamu? Ya, namamu. Betul, aku sering melihat kamu. Barangkali di pasar atau di bioskop, atau di sebuah toko kelontong. Entahlah. Tapi aku yakin kita sering ketemu. Siapa namamu, Tuan? Jangan balik bertanya. Aku tanya, siapa namamu? Apa yang sedang engkau kerjakan? Menirukan apa saja yang aku lakukan. Untuk apa? Apa itu perlu? Aku ingat sesuatu. Suatu malam seseorang berjubah berkerudung abu-abu berdiri di depanku dan berkata, kamu jadi makhluk, kamu sekarang hidup. Kamu dijadikan dari berbagai zat. Tubuhmu terjadi dari unsur-unsur air, udara, tanah, cahaya, dan api. Aku bertanggung jawab penuh pada pertumbuhanmu. Aku yang menciptakan kehidupan yang terlepas dari susunan kehidupan kami. Para penguasa langit, susunan kehidupan yang otonom. Itu terjadi berapa abad yang lalu. Waktu itu aku sendirian juga berapa abad lamanya. Sampai aku betul-betul tidak tahan. Siapa yang tahan dijari cepi, sendirian tanpa kawan yang biasa diajak berunding sesuatu. Lalu aku meminta pada penciptaku, Tuhan berkerudung abu-abu yang tidak bisa kulihat wajahnya itu. Beri kiranya aku seorang kawan yang akan mendampingiku dalam susah dan senang. Syukur, permintaanku rupanya masuk akal. Aku diberi satu orang makhluk yang keadaannya berbeda denganku. Secara keseluruhan dia lembut, tapi kami cocok. Kalau kami saling peluk untuk mengusir kedinginan malam, berbagai getaran aneh menjalar di seluruh tubuh. Dia juga begitu. Katanya 1000 tahun kemudian baru aku tahu bahwa dia bernama perempuan dan sanggup mengeluarkan makhluk kecil yang serupa dengan kami berdua. Membiarkan, kata orang-orang anak yang kecil, mungil, lucu-lucu. Siapa tidak tertarik pada anak-anak, maka itu tidak kanibal. Mulutnya masih merah, lembut dan manis. Mulut mereka baunya wangi seperti kain sutra. Aku suka. Waktu ibunya masih terbalik istirahat di ranjang, ku angkat bayinya dan ku timang-timang dalam pelukan. Buyung, buyung, bujukku. Dia menangis. Ibunya berteriak-teriak. Aku tidak peduli. Ibunya khawatir aku akan mematahkan tulang punggung bayinya yang masih lembek. Tidak peduli, kataku. Hendak ku hibur diriku dengan menyanyikan sebuah lagu dan berbaur dengan jeritan-jeritan. Ibunya aku bernyanyi. Langit gunung berembus perlahan, mengusap lembut kulitmu. Kudirikan benteng beton kalau bunyi bersiutan datang dari padang-padang.
Buyung, Buyung, kenapa kamu begini lucu? Matamu besar bulat dan penuh harapan memandang padaku. Masa depanmu terang, rambutmu jagung, halus, nafasmu sejuk. Wah, tidak apa-apa, jangan menangis dulu. Nanti ku gantikan popokmu dengan yang bersih, biar kau tetap merasa hangat dan tidak masuk angin. Seorang anak mengencingi bapaknya, bukankah itu hal yang biasa? Upah, kalau kau tidak kencing nanti orang mengira kau cuma boneka plastik. Susah menghitung satu, orang biasanya menghitung dua juga, lalu tiga. Istriku membiarkan 3 anak. Kamu lihat, semuanya sebetulnya bisa menjadi cerita yang manis dan selamanya akan manis. Bermula manis dan berakhir manis kalau saja tidak ada paksaan-paksaan, penyudutan-penyudutan, keinginan-keinginan mustahil, keserakahan, semua halal buruk. Kalau aku ini seorang penari, aku suka menari. Sebutkan macam-macam tarian yang mampu kutarikan, akan kutarikan dengan mulut tersenyum, tanda suka hati. Mula-mula memang terjadi seperti itu. Musik lalu anggota tubuhku gerakan menurut irama musik yang sudah ditentukan. Gerakan-gerakannya aku yakin pasti indah. Tapi celaka musik bagus berangsur lenyap berganti dengan bunyi-bunyi aneh nadanya tanpa aturan. Aku berhenti tapi tidak bisa. Aku berusaha menghentikan gerakan tariku tapi tidak bisa. Ada kekuatan aneh yang memaksaku untuk terus menari meski tidak kuasai. Dorongan aneh itu bikin aku terus menggerakkan tubuhku mengikuti musik kacau yang bunyinya makin bising. Aku berteriak, suara tidak keluar. Aku berteriak dalam hati, tolong, aku mau berhenti. Stopkan, tolong. Aku harus terus hingga hal itu membuatku gila. Sudah pasti gerakan-gerakan tariku tanpa isi karena masih sekali tidak kugerakkan berdasarkan keinginan hati dan jiwa. Aku teriak-teriak dalam hati, berhenti, aku belum mau mampus. Aku payahkan, tolong, stopkan. Tapi siapa yang sanggup menolong? Kulihat orang-orang sekelilingku juga melakukan hal yang sama, menarikan tarian-tarian yang belum tentu ingin mereka lakukan. Dunia penuh dengan manusia yang menarikan gerakan-gerakan yang aneh, dan wajah mereka kelihatan menderita. Barangkali wajahku juga kelihatan seperti wajah-wajah orang yang kulihat. Aku menari seperti begini, terus begini, lalu begini, kemudian begini, dilanjutkan dengan begini, dan itu kuulangi lagi dengan variasi yang terlalu miskin. Kalau ada kehendak untuk berhenti, makin cepat gerakan-gerakan terjadi. Akibatnya tulang-tulangku berbunyi menderek-derek seperti mau patah, keringat mengucur seras, dan itulah hidup, kata orang-orang. Siapa di antara tuan-tuan yang pernah menduga bahwa Tuhan akan dilahirkan pada suatu saat, lalu tuan-tuan bersedia dalam keadaan seperti sekarang ini sedang tuan-tuan jalani? Siapa di antara tuan-tuan yang pernah tahu apa tuan-tuan akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki atau bayi perempuan? Tidak satupun orang, dan kalau ada yang menyatakan bahwa hal itu sudah pernah diduga jauh sebelumnya, itu artinya dia menduga pada waktu dia masih tidak tahu di mana dan Ika jadi tidak tahu, maka dia itu dukun palsu. Tinggalkan saja, atau kalau perlu rajam dia dengan batu-batu panas. Baiklah, tapi hidup sudah berjalan. Hidup benar yang barusan kuucapkan. HIDUP. Kita hidup, kamu hidup, kamu, aku itu artinya aku bukan batu, bukan patung, bukan kayu, bukan lukisan. Ada darah yang mengalir di sela-sela tubuhku, disalurkan oleh otot-otot. Ada debaran jantung, ada gerak, ada pertumbuhan. Kalau aku disakiti, aku akan merasa sakit. Kalau perutku tidak diisi makanan, aku akan lapar. Beberapa hari tidak tidur, aku akan menjadi ngantuk. Lihat, aku normal, sama seperti makhluk-makhluk lain sejenisku. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya itu. Tusukkan sebilah pisau di lenganku. Aku akan kesakitan, lalu cabut kembali. Darah akan mengalir dan warnanya tidak hijau atau ungu, tapi merah, sama seperti warna darah kebanyakan orang. Lalu, mengapa aku harus dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa? Karena aku harus berputar dengan wajah, mengikuti keselarasan alam
karena hal itu sudah ditentukan sejak beberapa dapat yang lain. Jangan coba-coba masa bodoh. Kamu berusaha mencegahku. Kamu yang menyuruhku untuk tenteram di tempatku. Dan jangan kena pancingan setan-setan. Kamu ya, kamu. Tapi aku tidak peduli. Nyatanya sudah kujalani apa yang kupikirkan harus kujalankan. Dan aku puas. Aku puas. Kau dengar? Aku puas. Aku juga akibatnya begini. Semuanya meninggalkan aku satu-satu. Teman-temanku di lingkunganku mengucilkanku. Anak-anak kecil lari kalau ku dekati. Jangan dekat-dekat dengan pembunuh, nanti kau dibunuhnya pula, kata ibu-ibu mereka. Binatang-binatangku juga tidak mau kalau ku jamah. Mereka menghindar kalau ku dekati. Dan tinggal cuma kamu sendiri. Hei, dengarkan kau. Aku senang kau masih mengikutiku. Sungguh betul-betul aku hargai. Sekarang ceritakan kesulitan-kesulitan. Ceritakan tentang negerimu misalnya. Tentang anjing, juga anjing. Kau punya anjing atau ikan-ikan dalam akuarium? Atau kuceritakan tentang kucing bervitamin, burung-burung, atau tentang peternakan ayam, atau buaya? Dari sebelah mana harus kupaksa supaya kau membuka mulutmu? Nah, tapi kenapa tanpa suara? Bisu. Hei, berapa umurmu? 35? 35 ya? Kukira sekitar itu. 35 ya? Aku ingat. Sekarang siapa kamu? Sehari sebelum kejadian itu, sesudah pertengkaran dengan Su, ku bujuk Su, ku tinggalkan Su, hentikan semuanya. Su malah marah. Kita mesti hidup katanya. Apa tidak bisa hidup yang wajar, sederhana? Kataku padanya. Su lebih marah lagi. Matanya membelalak. Kalau cuma bisa melarang, jangan begini, jangan begitu. Tapi apa kamu pernah berpikir bagaimana caranya mengatasi kesulitan-kesulitan? Kujelaskan lagi. Aku ingin janji kita dulu. Kalau kau melakukan dengan orang-orang yang berbeda tanpa rasa apa-apa, masih bisa kupikir-pikir. Tapi demi Tuhan, jangan biasakan cuma dengan satu orang. Semakin marah. Dia membayar dengan baik, katanya. Lalu pergi dengan membanting pintu. Tidak, kataku dalam hati. Mulutnya memang mengatakan itu, tapi kilatan matanya menceritakan pernyataan yang lain. Rasa panas dan dingin tiba-tiba menyatu dalam tubuhku. Aku juga berdiri seperti sekarang ini, menghadap ke satu arah dan melihat kamu. Lalu pada malam harinya, malam kejadian yang luar biasa sepanjang sejarah hidupku, aku juga diam-diam seperti begini, memandang ke satu arah, ke satu titik, dibatasi oleh garis gemar. Kita saling natap. Niat yang sudah lama terpendam berkobar lagi tanpa mau mencegah, lagi-lagi mencegah. Kau beritahu lagi tentang keselarasan susunan alam kita yang sudah diatur oleh Tuhan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya itu. Tapi kamu tidak pernah mempelajari aliran air. Makin dibendung, makin besar, berusaha untuk menjebol. Aku menolak, menentangmu, melakukan terbalik dengan apa yang ingin kulakukan. Ku cari sebilah pisau, dengan gampang ku dapat. Aku seperti terselip antara barang-barang antik dari kuningan dan perunggu serta benda-benda tajam lainnya. Ku pilih pisau pendek, bikinan Arab yang bengkok, kuasa hingga tajam. Lalu melangkah menuju gelap tanpa menghiraukan cegahanmu. Langkahmu yang berat terseok mengikuti langkahku, memegangi kakiku, tapi aku tidak peduli. Jauh di belakang sana ku dengar juga teriakan seorang pencegah. Entah siapa. Kutulikan telingaku, kubutakan mataku. Aku tidak menengok ke depan. Ke depan saja melangkah kaki. Hancurkan siapa saja yang berusaha menghalangiku. Niatku sudah kendal dan galaknya makin menderu-deru seperti mesin perahu tempel yang siap mendorong ke tujuan mana saja aku ingin. Rasa sakit akibat saya akan jilat di kulit dari orang yang kita cintai. 1 atau 2 mampu kita tahankan, 3 atau 4 mungkin juga masih, 5 atau 6 bisa kupikir-pikir untuk dilupa dan dimaafkan atau tidak. Tapi kalau sudah terlampau banyak, tidak lagi bisa dihitung. Apa aku bukan manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging dan punya rasa sakit karena kekecewaan. Kukutuk diriku sendiri. Ku sebut nama Tuhan
berkunjung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya. Maksudku, aku mau minta tolong. Cegah keinginan edan yang sudah menggalak siap kemuntasan. Tidak ada jawaban Tuhan itu. Muncul juga tidak. Dan itu malah mengacaukan. Tidak membantu menyelesaikan soal. Dalam gelap aku diam. Diamku tak ubahnya seperti diamnya permukaan air dengan arus keras di bawahnya siap menenggelamkan siapa saja. Aku menunggu. Dalam gelas res-res aku jadi mampu meneliti dengan lebih jelas. Dan dua makhluk lain dari situ. Iblis mereka. Apa yang telah mereka lakukan di depan mataku, tidak tanggung-tanggung mereka lakukan untuk bisa saling memuaskan. Kukawini seorang pelacur. Kutunggui waktu dia melacurkan diri. Selalu kutenteramkan hatiku karena yakin yang dijual cuma tubuhnya, tapi cintanya tetap untukku. Cuman untukku. Tapi yang sekarang terjadi lain. Selama bertahun-tahun aku mampu menelan kejadian-kejadian dengan sabar seperti kesabaran seorang martir. Tapi yang sekarang terjadi lain. Apa aku mungkin terus diam? Lalu kau tahu apa yang terjadi kemudian? Aku ingat kau ada di dekatku waktu itu. Tubuh enteng terasa melayang. Dua orang di depanku jadi sekecil semut. Tak lagi aku takut pada siapapun. Su dan laki-laki itu. Berapa orang malam itu jadi korban robekan belatiku di perut mereka. 4, 5, 6, 20, 23. Ketika tugas kuselesaikan tanpa menyesal, aku menuju rumah. Menemui ketiga anak-anakku, anak-anak Su. Padahal mereka tidak punya doa apa-apa. Tapi bisakah pikiran yang gelap mempertimbangkan hal itu? Dengan bedil dua lap yang pelurunya mampu menghancurkan kepala seekor badak, aku menghabisinya semuanya. Entah berapa banyak yang sudah menanam benih di tanah subur milik Su. Benih itu jadi 3 bakal pohon. Malam itu ku bongkar semuanya hingga akar-akarnya. Musnah cuma dalam 3 kali semburan api. Si perusak datang tiba-tiba dan menghilang secepatnya. Aku benci Su, aku benci laki-laki itu, aku benci anak-anak Su, aku benci semuanya, aku benci diriku sendiri. Rupaku pasti buruk sekali di cermin. Dari kejauhan dengan puas ku pandangi rumahku yang mulai runtuh dijilat-jilat lidah api. Besok aku akan mati, jangan runtuh pahlawan. Ya, besok aku akan berjalan dengan tegak dan menolak untuk ditutup dengan kain hitam. Akan ku tentang mata para penembak itu satu-satu dan sekali lagi menikmati sengatan cahaya matahari sebelum aku mati. Aku akan teriak pada para penembak itu, menganjurkan supaya mereka jangan gentar. Ayo Bung, cepat lakukan tugasmu. Yang akan kalian tembak adalah seorang pemberani, seorang laki-laki dan pahlawan bagi diri sendiri. Dan tembakan berbunyi serentak. 10 timah menyengat tubuhku, aku akan rubuh sambil tersenyum. Akhirnya aku masuk juga ruangan besar dengan pintu terbuka lebar-lebar. Aku akan segera tahu apa saja isinya. Aku lelah sekarang giliranmu bercerita. Kenapa diam saja? Kenapa curang? Tidak menepati janji. Sudah kubukakan semuanya. Kau harus ganti membukakan rahasia-rahasia kita. Cuman kita berdua yang tahu. Rahasia-rahasiamu ku bawa mati. Dan rahasia-rahasiaku tentunya juga kau bawa mati. Kenapa tetap diam? Kenapa tidak mau bicara? Kenapa menetapku seperti itu? Kenapa? Kamu curang, sama seperti Su. Kamu jahanam, sama seperti Su. Yang tidak pernah mau melihat orang dan cuma mau melihat dirinya sendiri saja. Kamu serakah, sama seperti Su. Yang ingin tahu isi perut orang lain, tapi tidak mau memperlihatkan perut sendiri. Aku tidak butuh kawan seperti itu. Biar kamu yang pergi meninggalkan aku, seperti yang lain-lain. Kamu bangsat, sama seperti Su yang tidak pernah mau memikirkan perasaan orang lain. Tidak mau bermanis-manis baik di muka maupun di belakangku. Tatapan menghina. Kamu anjing seperti Su yang makan apa saja yang dijumpainya di jalan atau di tong sampah. Kamu binatang, sama seperti Su yang mengumbar keinginan apapun tanpa peduli batas-batas. Kamu pelacur, sama seperti Su yang selalu menerima tapi tidak mau memberi. Kamu, aku benci kamu. Benci dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pisauku, mana belati itu? Ini.
Belati akan mengakhiri perasaanmu juga. Belati, 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 belati. Jangan coba halangi aku Tuhan, berkerudung abu-abu juga tidak pernah bisa kulihat wajahnya. Jangan coba halangi aku. Belati, belati, belati. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan. Aku masih butuh seorang di sekitarku. Aku butuh. Jangan. Cahaya. Lampu cahaya. Aku butuh cahaya. Cuma cahaya yang kubutuhkan satu-satunya sekarang. Aku butuh cahaya. Suaranya makin lemah hingga hilang. Tapi panggung tetap gelap. Tak seberkas cahaya pun yang mampir.